Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Terus begini, saya baru sekali ini masuk kelas ini karena menggantikan Bu Sri. Saya disuruh oleh kepala sekolah untuk menggantikan Bu Sri. Terus dengan mata pelajaran itu komunikasi, sifat komunikasi pelajarannya. Materi pelajarannya tentang sifat komunikasi. Saya di sini mengajar tentang sifat komunikasi. Terus apakah anak-anak belum tahu tentang saya, apakah nama atau sudah pernah bertemu di jalan? Gimana? Belum, Pak. Belum pernah. Belum. Ya, saya mengajar di kelas E biasanya. Terus saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Peggy Udadudin Damara. Saya tempat tinggalnya di Desa Wonokoyo Dunggun, Dusun Dunggun. Terus saya masih umur 19, belum punya istri loh saya ya. Terus gini, apa hobi saya ini bulu tangkis. Di sini apa ada yang hobinya sama dengan saya bulu tangkis? Saya, Pak. Oh ya, nanti malam kita bulu tangkis juga ya. Ya. Terus begini, apakah ada yang sudah tahu tentang apa itu sifat komunikasi atau pengertiannya sifat komunikasi itu apa? Belum, Pak. Macam-macam ya, belum macam-macam sifat komunikasi. Belum, Pak. Oh ya, Bapak jelaskan ya. Yang pertama ini tatap muka. Sifat komunikasi itu dibagi 4. Yang pertama sifat komunikasi tatap muka. Apa tatap muka itu? Apa belum tahu anak-anak? Belum, Pak. Ya, saya jelaskan ya. Tatap muka. Tatap muka itu ialah seperti kita direview dengan guru atau kepala sekolah, kita membolos, kita dipanggil, itu dipanggil terus berbicara dengan kesesuaian, itu bisa dinamakan dengan tatap muka. Sifat komunikasi tatap muka itu contohnya. Terus yang kedua ada bermedia. Yang kedua bermedia itu kita contoh kayak kita mengirim pesan, terus menghilangkan efek pesan itu sama pengaruh pesan tersebut. Jadi intinya kita mengirim pesan itu bermedia, lewat media. Contohnya kita kirim pesan lewat WA, itu contohnya seperti itu. Terus yang ketiga ada verbal, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan simbol-simbol verbal. Jadi menggunakan simbol itu yang dinamakan dengan sifat komunikasi verbal. Terus yang keempat ada sifat komunikasi nonverbal. Nonverbal itu proses komunikasi di mana pesan disampaikan. Disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak. Jadi nonverbal itu berkomunikasi tidak menggunakan pesan. Jadi menggunakan gerak seperti kita gerak isyarat lah, seperti kita menggerakkan mata, mengkode temannya untuk mencontek, itu bisa dikatakan dengan komunikasi nonverbal. Terus apakah anak-anak sudah paham tentang materi yang saya sampaikan ini tadi tentang
tentang sifat komunikasi. Gimana? Sudah, Pak. Ya. Terus setelah sifat komunikasi itu ada yang dinamakan tatanan komunikasi. Jadi yang pertama itu sifat komunikasi, terus yang kedua itu ada sifat tatanan komunikasi. Tatanan komunikasi itu ialah proses komunikasi ditinjau dari jumlah komunikan. Apakah satu orang atau sekelompok orang. Jadi tatanan komunikasi itu berkomunikasi dengan lebih dari satu orang atau satu orang pun juga bisa dikatakan dengan tatanan komunikasi. Terus macam-macam komunikasi itu ada komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi, terus komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Terus yang pertama itu ada komunikasi intrapribadi. Apakah di sini anak-anak sudah mengetahui tentang komunikasi intrapribadi? Belum, Pak. Belum, ya Bapak akan jelaskan ya. Yang pertama yaitu komunikasi intrapribadi. Itu komunikasi yang berlangsung dalam diri kita, meliputi kegiatan berbicara kepada kita sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati. Jadi kita seperti mengamati itu bisa dikatakan dengan komunikasi intrapribadi. Terus fungsinya kita melakukan komunikasi intrapribadi itu yaitu ada dua fungsi. Ya, kalau anak-anak bisa mencari itu lebih dari dua fungsi yang saya ketahui ada dua fungsi, yaitu yang pertama itu untuk mendapatkan respon. Terus yang kedua untuk melakukan antisipasi. Itu fungsinya dari komunikasi intrapribadi. Terus selanjutnya tatanan komunikasi itu ada komunikasi antar pribadi. Gimana anak-anak? Juga belum mengetahui tentang komunikasi antar pribadi itu? Belum, Pak. Ya, Bapak akan jelaskan ya. Komunikasi antar pribadi yaitu komunikasinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bisa mencapai tujuan tertentu. Jadi komunikasi antar pribadi itu dilakukan oleh dua orang untuk mencapai tujuan atau visi misi lah. Terus fungsinya antar pribadi itu memiliki tiga fungsi. Yang pertama, fungsi komunikasi untuk kebutuhan biologis dan psikologis. Dan yang kedua, memenuhi kewajiban sosial. Itu yang dinamakan fungsi dari komunikasi antar pribadi. Demikian, apakah anak-anak bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Ya, semoga saja mengerti. Terus yang ketiga, komunikasi kelompok. Jadi kita berkomunikasi itu dengan kelompok, sharing dengan kelompok. Itu bisa jadi dinamakan dengan komunikasi kelompok antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua. Itu bisa dinamakan komunikasi kelompok. Dan komunikasi kelompok itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, menjalin hubungan sosial antara anggota dan kelompok. Jadi fungsinya yaitu tadi menjalin hubungan antar kelompok. Terus yang kedua, fungsi pendidikan atau edukasi. Ini sebagian dari komunikasi kelompok. Terus yang keempat, komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan salah satu komunikasi
yang menggunakan berbagai jenis media massa seperti media sosial dan media elektronik. Terus komunikasi massa ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu sebagai decoder pengubah, dan kedua sebagai pengamat. Terus ini tadi pembelajaran yang kita pelajari ini tadi tentang sifat macam-macam sifat komunikasi dan tatanan komunikasi. Apakah sampai dari sini apakah anak-anak bisa memahami tentang penjelasan dari saya? Bisa Pak. Ya, alhamdulillah kalau bisa. Terus gini, ini nanti bapak saya beri waktu 1 menit atau 2 menit untuk membuat kelompok. Kelompok itu terdiri dari 3 orang. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Silakan untuk membuat kelompok untuk membahas ini minggu selanjutnya ya. Saya tunggu Bapak, tunggu. Silakan membuat kelompok, silakan memilih temannya sendiri. Gimana, sudah? Sudah Pak. Ya, tugasnya begini, buat carilah referensi tentang sifat komunikasi dan tatanan komunikasi itu. Nanti minggu depan dipresentasikan di depan. Terus sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk anak-anak jagalah kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Terus untuk mengakhiri hari ini silakan ketua kelas untuk berdoa biar bermanfaat lah pembelajaran hari ini. Silakan doa ketua kelas. Baik Pak. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bila ada salah ucapan atau menyinggung anak, saya menyampaikan ini tadi, saya minta maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Terus kalau pulang jangan ngebut-ngebut ya, hati-hati, kesehatan itu mahal kan. Tadi ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.